Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Jumpa dengan kami King Yodias, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sainsnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anuitas ya, pertemuan ketujuh bab 5. Oleh sebab itu mari kita lihat bersama-sama materi pembelajarannya. Ya ini diambil dari buku cetak matematika wajib kelas 11B semester 2 pertemuan 7 bab 5 dari materinya adalah barisan dan deret. Adapun yang menjadi kompetisi dasar adalah 3.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. 4.6 KD keterampilan dalam menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual termasuk pertumbuhan peluruhan bunga majemuk dan anuitas. Materi pokoknya adalah anuitas ya. Apa itu anuitas? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, pengertian anuitas. Anuitas adalah sistem pembayaran dengan sejumlah uang yang tetap dalam periode waktu yang tetap juga. Lalu ini berikutnya, interval pembayaran adalah selang waktu antara dua pembayaran berurutan yang berdekatan dari sebuah anuitas. Angka atau tempo pembayaran adalah selang waktu antara awal interval pembayaran dengan akhir interval pembayaran dari sebuah anuitas. Yang kedua, kita belajar tentang rencana angsuran atau rencana pelunasannya. Jadi, anuitas terdiri dari dua bagian, yaitu bagian angsuran pelunasan pinjaman dan bagian pembayaran bunga atas pinjaman tersebut. Dengan demikian, anuitas dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Anuitas dengan angsuran ditambah bunga, atau simbolnya anuitas adalah A besar, angsuran adalah AN, bunga adalah BN. BN adalah bunga ke N, AN adalah angsuran ke N. Dengan N banyaknya bulan atau banyaknya tahun tergantung dari periode pelunasannya. Rumus menentukan utang. Rumus menentukan utang MN sama dengan MN kurang 1 dikurang AN dikurang 1. Nah, rumus menentukan bunga, ada juga rumus menentukan bunga itu BN sama dengan B dikali MN. Lalu kita lihat soal pertama ya. Karena Yomat meminjam uang kepada Yomat sebesar 100.000 untuk membeli pisang goreng yang enak lomboknya. 100.000 untuk beli pisang goreng, banyaknya. Pinjaman ini akan dilunasi dengan anuitas sebesar 37.410,98 rupiah dan suku bunganya adalah 6% per bulan. Bagian A pertanyaannya adalah buatlah perhitungan rencana angsuran langkah demi langkah. Bagian B dari perhitungan A tersebut buatlah tabel rencana pelunasannya. Kita bahas ya. Angsuran pertama atau A1 yaitu caranya adalah utang pada bulan ke-1 itu adalah M1 dengan 100.000. Bunga pada bulan ke-1 disimbol dengan B1 sama dengan B dikali M1. B adalah bunga, M1 adalah utang bulan ke-1. Ya, B1 berarti 6%. Kenapa 6%? Karena diketahui suku bunga yang diberikan adalah 6% per bulan. Dikali M1, M1-nya tadi adalah 100.000 ya, utang pada awal bulan pertama. Jadi 6% dikali 100.000 adalah 6.000, itulah B1. Ini rumus menentukan bunganya ya. BN sama dengan B dikali MN. B tetap B, MN diganti dengan M1 karena utang bulan pertama. Angsuran pertama atau A1 sama dengan anuitas A dikurangi dengan B1 atau bunga pada bulan ke-1. Anuitasnya diketahui dari soal adalah 37.000 ya ini. 37.000 sekian. Jadi 37.410,98 rupiah dikurangi 6.000. Jadi angsuran pertama adalah 31.410,98 rupiah. Sekarang kita beralih ke angsuran kedua atau A2. Rumus menentukan utang atau MN sama dengan MN kurang 1 dikurang AN kurang 1. Bulan kedua berarti N-nya diganti 2,
M2 sama dengan M2 kurang 1 dikurang A2 kurang 1. N-nya diganti 2. 2 kurang 1 adalah ini. M2 kurang 1 itu M1 dikurang A2 kurang A1 adalah A1. Jadi M2 adalah M1 dikurang A1. Utang bulan kedua itu simbolnya M2, M1 adalah utang bulan pertama, dikurang A1 adalah angsuran pertama. Angsuran pertama tadi adalah 31.410,98 rupiah. Oke, kita lihat M2-nya adalah 100.000 dikurang 31.410 sama dengan 68.589,02 rupiah. Oke. Sekarang bunga pada bulan kedua atau B2, rumusnya adalah BN sama dengan B dikali MN. B2 berarti B dikali M2, karena N-nya kan diganti 2. Kenapa? Karena bulan kedua. Jadi 6% dikali M2-nya adalah 68.589,02. Diperoleh 4.115,3412 rupiah. Itulah B2 bunga pada bulan kedua. Nah, sekarang kita melihat angsuran kedua atau A2 dengan anuitas A besar dikurang B2 bunga pada bulan kedua. Anuitasnya adalah 37.410,98 dikurangi dengan 4.115,3412. Angsuran kedua atau A2 adalah 33.295 rupiah, 295,6338 rupiah. Itu angsuran kedua atau A2. Nah, sekarang kita akan lihat angsuran ketiga. Angsuran ketiga berarti utang pada bulan ketiga ya. Jadi M3 sama dengan M2 dikurang A2. M2-nya adalah 68.589,02 dikurangi A2 ini 33.295,6338 rupiah. Kita kurangkan, hasilnya adalah M3 atau M3 sama dengan 35.293,3812 rupiah. Sekarang kita akan mencari bunga pada bulan ketiga atau B3. B3 berarti BN dikurang B dikali M, itu rumus umumnya. N-nya diganti 3, maka B3 sama dengan B dikali M3. B-nya adalah 6%, dikali M3 tadi adalah ini, 35.293,3812 rupiah. Nah, diperoleh 6% dikali 35.293,3812 adalah 2.117,60287 rupiah. Angsuran ketiga berarti A3 sama dengan A dikurang B3. Jadi A3 adalah 37.410,98, itu anuitasnya yang disoal di atas, dikurangi dengan B3, ini bunga ketiganya adalah 2.117,60287 rupiah. Hasilnya adalah 35.293,3771. Inilah angsuran pada bulan ketiga atau A3. Sedangkan kita lihat M3 atau utang pada bulan ketiga adalah 35.293,3812 juga. Nah, karena nilai A3 hampir sama dengan M3, berarti utang pada bulan keempat atau M4 sama dengan M3 dikurang A3 adalah 0,41 rupiah. Kita kurangkan ini ya. M3 35.293,3812 dikurangi A3 adalah 35.293,3771, hasilnya adalah 0,41 rupiah. Sudah dianggap lunas itu kalau 0 rupiah, 0,41. Iya, jadi utang pacar Jomat lunas dalam waktu 3 bulan hanya untuk beli pisang goreng yang enak lombok. Kasihan, pinjam juga uang untuk beli pisang goreng. Sadis. Ya. Nah, sekarang bagian B kita membuat tabel rencana angsuran atau pelunasannya ya. Jadi begini cara kerjanya. Utang bulan pertama, utang awal itu adalah 100.000 M1 tadi. Suku bunganya adalah 6%. Dari mana 6%? Dari mana 6.000? Ya 6% kita kali dengan 100.000 dapat 6.000.
angsurannya adalah 31.410,98. Dari mana? Ya, dari anuitas 37.410,98 dikurangi dengan bunganya adalah 6.000. Jadi 37.410,98 dikurangi 6.000 bunganya menghasilkan angsuran pada bulan pertama 31.410,98. Jadi sisa utangnya adalah sisa utang ini didapat dari utang awal 100.000 dikurangi dengan angsuran pertama 31.410. Sisa utang pada akhir bulan pertama adalah 68.589,02 ya. Jadi caranya dapat dari 100.000 dikurangi dengan 31.410,98, hasilnya sisa utangnya adalah 68.589,02. Nah, sisa utang pada akhir bulan pertama merupakan utang pada awal bulan kedua ya. Di copy paste saja. Nah, terus kita akan mencari bunga pada bulan kedua 4.115,314 dari mana? Ya, dari 6% dikali dengan utang awal ya 68.000. Hasilnya adalah 4.115,3412. Terus kita mau mencari angsuran pada bulan kedua dari mana 33.295,6388 adalah dari anuitas 37.410,98 kita kurangi dengan 4.115,3412, hasilnya adalah angsuran bulan kedua adalah 33.295,6388 rupiah. Terus kita mau cari sisa utang pada bulan kedua. Dari mana ya? Dari utang awal 68.589,02 dikurangi dengan angsuran kedua 33.295,6388. Jadi sisa utangnya pada bulan akhir bulan kedua adalah 35.293,3812. Nah, dari sisa utang bulan kedua itu kita copy paste menjadi utang awal bulan ketiga ya 35.293,3812. Terus kita akan mencari bunga pada bulan kedua atau B3. Caranya bagaimana? 6% suku bunganya dikali dengan utang awalnya 35.293,3812, hasilnya B3 adalah 2.117,6087. Terus kita akan mencari angsuran ketiga atau A3. Caranya bagaimana? Anuitas 37.410,98 dikurangi dengan bunganya ya 2.117,60287. Hasilnya adalah angsuran ketiga atau A3 adalah 35.293,3771. Sekarang kita akan mencari sisa utang pada akhir bulan ketiga. Dari mana ini 0,41 adalah dari utang awal 35.293,3812 dikurangi dengan angsuran ketiga A3 35.293,371. Sisa utangnya adalah 0,41 rupiah, maka di sini kita anggap lunas ya, dilunaskan saja. Oke. Ya, demikianlah pembahasan nomor 1. Ada soal latihannya? Sama ya, tinggal diganti angkanya saja. Terus ada kata yang sangat bagus untuk kita semua. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kita mampu melakukannya. Janganlah kita berkata kepada sama, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada pada kita. Oke. Kayak ada lagunya ini, kita ambil dari kata jangan ya, sesudah blok, jangan. Itu. Ambil nada dasar C. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang
lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Asik. Itu tadi intermezzo, ini soal nomor 2 bagian A, B, C. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2 ya. Klik dulu. Soal nomor 2, pinjaman sebesar 1 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan sebesar 180.674,38 dan suku bunganya 9% per tahun dengan persamaan 5.1. Hitunglah besaran angsuran kedua. Jadi dari soal kita peroleh besar pinjaman M1 ya, 1 juta ini. Oke, lanjut. Anuitas tahunan A besar adalah 180.674,38 rupiah. Itu dari sini, dari soal. Ya, anuitas namanya ini A besar. Oke. Suku bunganya 9% per tahun. Suku bunga simbolnya B kecil, 9% alias 9 per 100 adalah 0,09. Ditanya angsuran kedua atau A2 ya. Nilai N-nya 2 ya. Karena tahun kedua, maka nilai N periodenya adalah 2. Kita lihat rumus persamaan 5.1. Rumus umum angsuran suku ke N. AN sama dengan A besar dikurang BM1 dikali dengan A ditambah B pangkat N kurang 1. Jadi tinggal diganti saja. N-nya diganti 2. A besar anuitas diganti dengan 180.674,38. Dikurang B kecilnya diganti 0,09. Dikali M1 atau modal awalnya tadi 1 juta ya, ditambah 1 tambah B, B-nya 0,9, pangkat N, N-nya diganti dengan 2 kurang 1. Diperoleh demikian ya. Tinggal dimasukkan saja semua. 180.674,83 dikurang 0,09 dikali 1 juta dikali 1 tambah 0,09 pangkat 2 kurang 1. Kita kerjakan menjadi 180.674,38 kurang 90.000. Kenapa 90.000? Dari sini ya. 0,09 dikali dengan 1 juta diperoleh 90.000. Lalu kita kerjakan dalam tanda kurung. 1 ditambah 0,09 adalah 1,09 berpangkat 2 kurang 1 adalah 1. Dihitung, kita kurangkan ini 180.674,38 dikurang 90.000 adalah 90.674,38 dikali 1,09 karena pangkat 1 ya. Hitung seperti biasa hasilnya adalah 98.835,0742 rupiah. Jadi besar angsuran kedua adalah 98.835,0742 rupiah. Rupiah, bukan dolar, bukan peso,
tapi rupiah. Kita cinta rupiah karena kita tinggal di Indonesia. Asik. Nah, ini ada latihan soal nomor 3 ya, sama cara kerjanya, silakan dikerja. Terus ada kata-kata yang sangat bagus bisa merefresh otak kita, intermezzo supaya berpikir bisa lebih baik karena pelajaran matematika itu harus tenang, harus santai, rileks otak sehingga mudah masuk ke pikiran kita, mudah dia mengerti ya. Kenapa saya tahu? Karena saya orang matematika. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesama kita, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kita. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepada kita. Ada lagunya ini sambil dari kata bersama. Ini yang saya blok warna ungu ya. Bersama, bersama, sama-sama. Iya. Saya coba ambil dari nada dasar C. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teduhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan,
Asik. Ya, kita lanjut soal nomor 4 ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Dengan persamaan 5.4, hitunglah besar anuitas dari satu pinjaman sebesar 2 juta rupiah, suku bunga 6% per tahun, dan jangka waktu yang pembayaran 6 tahun. Pinjaman M besar adalah 2 juta rupiah, suku bunga B 6% per tahun. 6% kita rubah jadi 6 per 100, atau B-nya adalah 0,06. Jangka waktu pembayaran adalah N 6 tahun ya, N kecil 6 tahun. Kita lihat persamaan 5.4, itu adalah rumus menentukan anuitas atau A besar. Rumusnya adalah A sama dengan M dikali B. Ini tidak ada dalam kurungnya sini ya. Ya. B dikali 1 tambah B pangkat N per 1 tambah B pangkat N dikurang 1. Itu rumusnya mencari anuitas. Dengan M adalah modal awal, B suku bunga, N adalah periode penyimpanan atau pembayaran ya. Ganti M-nya 2 juta. Dari mana 2 juta? Dari soal yang tadi. Ini M-nya 2 juta. Ganti B-nya 0,06 dan N-nya adalah ganti 6. Nah, diperoleh ini 2 juta dikali 0,06 dikali 1 tambah 0,06 berpangkat 6 per 1 tambah 0,06 pangkat 6 dikurang 1. Kita kerja dulu dalam tanda kurung ya, ini 1 tambah 0,06 adalah 1,06. Yang lain ditulis kembali. Iya. Kenapa 2 kali ini? 1 kali saja ya. Nah, itu. Nah, jadi 1,06 pangkat 6 di bawah 1,06 pangkat 6, pangkatnya duluan dikerja ya, jadi 1,06 pangkat 6 itu yang duluan dikerja, diperoleh 0,06 kali 1,41851911 dibawa per 1,41851911 dikurang 1. Kita kerja lagi 0,6 dikali 1,41851991 di bawah juga kita kurangkan 1 ya. Diperoleh 2 juta dikali 0,085 satunya ada 4 466 per 0,41 851911. Kita bagi dulu ini. Kita bagi dulu jadi 2 jutanya tetap. Hasilnya adalah 2 juta dikali 0,20336269. Hasil perkaliannya adalah anuitas atau A besarnya sama dengan 406.725,258. Jadi, besar anuitas A sama dengan 406.725,258 per tahun. Ya. Sekarang kita lihat soal nomor 5. Terus ada lagi kata-kata yang sangat bagus. Nah, ini. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Dengarkanlah didikan dan perhatikanlah, supaya kita beroleh pengertian. Karena Tuhan memberikan ilmu yang baik kepada kita, dan pengharapan kita kepadanya tidak sia-sia. Ada lagunya lagi nih sambil dari kata pengharapan yang saya blok warna ungu dengan nada dasar C. 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 Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku
nadanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Oke, lanjut. Ini ada soal nomor 6 dan nomor 7. Ya, sekian dulu pembahasan dari kami, King Yomes. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya, dan semoga kita diberkati sekeluarga, banyak rezeki, sehat selalu, dan sukses dalam studi karir, usaha, pekerjaan, dan lain-lain. Terima kasih dan selamat belajar.